Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan terus semangat menuntut ilmu ya. Selamat datang kembali di channel keislaman yang menyejukkan, Kepo Syariah. Menikah merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 38. Selain mengikuti sunnah Rasulullah, menikah juga memiliki beberapa faedah, diantaranya adalah melaksanakan perintah Allah, mencegah zina dan memelihara kehormatan kaum perempuan, memperbanyak keturunan yang solih dan solihah, serta memperoleh pahala dari hubungan seksual yang halal. Namun, ternyata ada 4 jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam. Berikut penjelasannya dikutip dari buku Fikih Sunnah Wanita karya Abu Malik Kamal. Yang pertama adalah nikah syighar. Jika seorang laki-laki menyerahkan anak atau saudara perempuannya untuk dinikahi oleh laki lain dengan syarat lelaki itu juga menyerahkan anak atau saudara perempuannya untuk ia nikahi, baik dengan mahar maupun tidak, maka praktik pernikahan itu disebut nikah syighar. Nikah syighar hukumnya haram. Adanya syarat pertukaran membuat pernikahan itu batal. Dan nikah tersebut menimbulkan bahaya besar karena pihak perempuan cenderung dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya demi kepentingan wali. Bahkan terkadang perempuan mendapatkan mahar yang tidak layak. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nikah syighar. Nikah syighar terjadi apabila seseorang mengucapkan, "Nikahlah anak perempuanmu denganku, dan akan kunikahkan anak perempuanku denganmu." Atau, "Nikahlah saudara perempuanmu denganku, maka aku akan menikahkan saudara perempuanku denganmu." Rasulullah bersabda, tidak ada nikah syighar dalam Islam. Hadis riwayat Muslim. Nikah syighar telah menetapkan syarat tertentu dalam pernikahan tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Barang siapa mensyaratkan sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran, maka syarat-syarat tersebut batal. Meski ia menetapkan 100 syarat, hanya syarat yang ditetapkan Allah lah yang paling layak dipercaya dan dijalankan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, nikah muhallil. Jika seseorang lelaki menikahi perempuan yang sudah ditalak 3 selesai masa iddahnya, kemudian ia menceraikannya agar perempuan tersebut bisa dinikahi kembali oleh suami pertamanya, maka itulah yang disebut dengan nikah muhallil. Perbuatan ini jelas haram hukumnya dan termasuk dalam dosa besar, dan pelakunya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula suami pertama yang meminta orang lain menikahi istrinya dengan cara muhallil. Hal tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah melaknat orang yang melakukan nikah muhallil serta suami yang menyuruh orang itu melakukan nikah muhallil. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Bahkan Umar ibn Khattab berkata bahwa ia akan merajam orang yang melakukan nikah muhallil. "Jika aku bertemu dengan orang-orang yang melakukan nikah muhallil serta suami yang menyuruh orang itu melakukan nikah muhallil, maka pasti kurajam keduanya." Hadis riwayat Abdul Razak dan Sa'id ibnu Mansur. Yang ketiga, nikah mut'ah. Nikah mut'ah terjadi apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan batas waktu tertentu, baik 1 hari, 2 hari, atau lebih, dan dengan menyerahkan imbalan berupa uang maupun sesuatu yang lain. Pada awalnya, nikah mut'ah dihalalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun,
Hal itu kemudian diharamkan selamanya sampai hari kiamat nanti. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dan Baihaqi. Sabrah Al-Juhani meriwayatkan hadis berikut membahas tentang nikah mut'ah. Ketika kami memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah. Dan sebelum kami keluar dari Mekah, beliau sudah melarang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, nikah urfi'. Nikah urfi' ini mungkin banyak terjadi di kalangan anak muda. Semisal, ada seorang pemuda menjalin hubungan dengan pemudi tanpa diketahui orang lain. Mungkin hanya teman-teman dekatnya yang mengetahui hal ini. Akhirnya, mereka melangsungkan akad nikah di apartemen hanya untuk menghalalkan hubungan seksual. Saat itu, hanya ada mereka berdua dan teman-temannya sebagai saksi, dan akad nikahnya hanya berupa perjanjian di atas kertas. Setelah itu, sang pemudi pulang ke rumah orang tuanya seperti tak terjadi apa-apa. Praktik pernikahan ini tidak sah, bahkan termasuk perbuatan zina, karena sudah jelas tidak memenuhi syarat penting dari pernikahan, yaitu adanya wali dari pihak perempuan. Al-Quran dan Sunnah sudah beberapa kali mengingatkan bahwa dalam pernikahan harus ada wali. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Rasulullah bersabda, tidak sah pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Beliau juga bersabda, setiap perempuan yang menikah tanpa izin wali-walinya, maka pernikahan itu batal. Rasulullah mengungkapkan ucapan itu 3 kali, dan perempuan tersebut berhak memperoleh maharnya. Jika para wali itu berselisih, maka penguasa adalah wali bagi siapapun yang tidak memiliki wali. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Wallahu alam. Demikian ya sahabat video kita kali ini. Jangan lupa komen, like, dan share video ini agar mendukung channel ini untuk terus membantu anak-anak muda menambah wawasan keislaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.